Kita itu sebetulnya bisa kerja lebih tertib dan tanpa ribet dengan mulai dari kebiasaan dan satu dokumen kunci ini. Kebiasaan kerja apa yang langsung dilatih dan dokumen apa yang perlu kita benahi dulu? Kita lihat ya penjelasannya. Jadi realita di lapangan kita sering dengar nih bahwa yang penting kerja jalan dulu gitu ya. Nanti dicatat belakangan. Kemudian sudah biasa kok tanpa dokumen gitu ya. Nah, kalau hal itu menjadi suatu hal yang dinormalisasi tanpa tertib, maka usaha kita akan susah berkembang. Hasilnya apa? Data hilang, salah paham, sulit tracking kesalahan, bisnis susah naik level, itu yang akan terjadi. Lalu kebiasaan kerja yang bisa langsung dilatih seperti apa? Yang pertama adalah catat ya. Jangan ingat, dicatat. Masalah yang terjadi kebanyakan itu mengandalkan ingatan, lupa detail, salah informasi. Nah, jadi biasakan itu adalah semua aktivitas penting itu ditulis. Seperti order, stok, komplain, perubahan post proses, itu semua ditulis. Jadi prinsip ISO sederhana ya, yaitu kalau tidak tercatat dianggap tidak pernah terjadi. Nah, itu yang harus dipikirkan. Kebiasaan yang kedua adalah kerja pakai alur, bukan kebiasaan. Ya, jadi ada prosedurnya. Terima order, cek stok, produksi, quality control, kirim. Itu semua sudah ada alurnya, prosedurnya. Masalahnya, setiap orang itu punya cara sendiri. Kalau dipaksakan dengan cara sendiri, maka hasilnya tidak konsisten. Jadi, kita harus membiasakan apa? Kerja sesuai langkah atau urutan tetap. SOP yang sudah dibuat. Semua orang yang berganti-ganti di sana itu harus menjalankan SOP yang sama. Otomatis standar itu sama dengan kualitas yang stabil jika kita menerapkan SOP yang terstandarisasi tadi. Yang ketiga adalah selesai kerja itu sama dengan cek ulang. Jadi isu yang banyak di lapangan, salah kirim barang, salah label, salah jumlah, karena mereka tidak recheck, cek ulang. Biasakan double check sebelum selesai, double check. Cek nama pelanggannya, cek jumlahnya, cek tanggalnya. Saya sudah cek di awal, tapi cek lagi, double check, gak apa-apa. 2 menit cek ulang bisa mencegah kerugian jutaan. Jadi apa salahnya kita melakukan pengecekan ulang? Yang berikutnya kebiasaan yang salah adalah masalah itu dicatat, bukan ditutupin. Jadi kalau ada masalah itu jangan ditutupin. Misalkan banyak tim, takut lapor salah, takut dimarahi, itu susah nanti. Padahal masalah yang tidak dicatat sebenarnya akan terulang terus. Dan itu akan menjadikan kerugian bagi perusahaan. Maka biasakan setiap kesalahan itu dicatat, dicari penyebab, dan diperbaiki. Ini inti dari budaya ISO dan perbaikan berkelanjutan. Satu dokumen paling penting dibenerin dulu. Apa nih? Jawabannya adalah yang paling berdampak adalah SOP, cara kerja. Nah, ini yang kita harus benahi dulu. Kenapa SOP yang paling penting? Karena SOP menjawab siapa yang melakukan apa, bagaimana caranya, urutannya bagaimana, kalau salah apa yang dicek. Nah, jadi itulah kalau kita tanpa SOP tergantung orang, ya kan? Kalau karyawan resign, chaos ya. Kalau misalkan training lama itu siap apa tidak efektif juga. Dengan SOP kita bisa kerja konsisten, mulai diajarkan dan juga siap audit. Nah, itulah yang harus kita lakukan seperti itu. Nah, contoh SOP paling sederhana apa? SOP dalam hal pengiriman produk. Cek order, siapkan barang, quality control, jumlah dan kondisi, packing, catat di buku pengiriman, serahkan kurir. Ya, seperti itulah yang namanya kita bicara SOP. Ada stepnya. Kaitan dengan isu saat ini, kenapa perusahaan UMKM sering gagal ekspor, ditolak buyer besar, tidak lolos sertifikasi, kalah bersaing? Ya, karena apa? Karena tidak punya dokumentasi yang tercatat dengan rapi atau ISO yang manajemen mutu. Tidak bisa bukti cara kerja kita standar seperti apa. Tidak bisa kasih bukti. Buyer sekarang tidak cuma tanya produknya enak, tapi juga prosesnya rapi dan bisa dipercaya enggak. Di sinilah peran SOP dan dokumen lain
Langkah praktis ya, mulai besok apa? Tidak perlu ISO langsung, mulai kecil aja. Terus saya sampai satu halaman, pilih satu proses sederhana, biasakan catat, terapkan, ulangi pelan-pelan. ISO itu hasil dari kebiasaan baik yang konsisten. Ya. Kemudian kesimpulan mini coaching apa? Latih kebiasaan tertib dulu lah, ya, dari diri kalian dan dari diri saya juga ya. Gunakan alur kerja tetapnya. Kemudian catat semua hal penting. Benahi satu dokumen utama SOP. Nah, ini semua harus kita lakukan. Sistem yang rapi itu sama dengan kerja kita ringan, bukan tambah beban, tapi mengurangi chaos. Kalau mau bisnis naik kelas, kita harus mulai dari cara yang berkelas juga.